kelompok 5. Di video ini kami akan menampilkan roleplay untuk 3 mengenai terapi komplementer inhalasi sederhana dengan minyak kayu putih. Selamat menyaksikan. You better tell me that you love me, tell me that you need me, treat me like I'm everything you want and more. Tell me that I'm funny and sexy. If you don't, then honey, there's the door. Di tengah kesibukan harian, kesehatan keluarga adalah harta tak ternilai. Namun, tak jarang juga masalah kesehatan ini datang menghampiri. Contohnya seperti keluarga Bapak Irsyad dan juga Ibu Silvi yang kini menghadapi tantangan kesehatan yang terjadi kepada anak mereka, yaitu Ade Gina yang mengalami batuk dan juga sesak nafas berulang. Kamu batuk-batuk mulu dari kemarin. Emang masih sesek? Masih, Mas. Masih. Mah, kenapa sih Adek? Ini batuk-batuk mulu dari kemarin, Kak. Sesek, Dek. Iya. Udah dikasih minyak kayu putih belum? Belum, ambilin Kak. Ya udah, aku coba ambil ya. Ambilin. Nih Mas, coba dibalurin ya. Pakai minyak kayu putih ya, Dek ya. Nih pakai dulu di tenggorokannya nih. Lehernya, nih perutnya juga ya. Nih dihirup dulu biar nanti kamu nafasnya enak. Pelan-pelan, Dek. Terus gimana nih? Soalnya dari kemarin, Dek. Apa mau dibawa ke rumah sakit aja, Mak? Jangan deh, ntar kita tunggu dulu ya. Pak, itu kayak ada tamu tuh yang ngetok. Sebelas Pak, bukain Pak. Selamat pagi Pak. Bapak perkenalkan, saya Sabrina dari perawat puskesmas yang sudah janjian dengan keluarga kemarin. Ya, terus kita akan masuk. Ya, permisi ya Pak. Assalamualaikum. Memahami pentingnya penanganan awal yang tepat di rumah, tim perawat puskesmas hadir untuk memberikan pendampingan dan juga edukasi. Kali ini mengenai terapi inhalasi sederhana menggunakan minyak kayu putih merupakan salah satu cara efektif untuk menangani pernafasan ringan. Selamat pagi Ibu. Ada kakak perawatnya ya. Selamat pagi Bapak, Ibu dan keluarga. Bagaimana kabarnya Ibu dan keluarga hari ini? Baik, baik Sus ya. Cuman ini yang sakit anak saya yang kecil, dia batuk-batuk, terus masih sering sesek ya Dek ya. Adek, masih sering sesek dan batuk ya? Masih. Biasanya Ibu pada saat batuk ini adeknya pada saat kegiatan atau pada saat mau tidur aja Bu? Kamu biasa gimana Dek? Pas sekolah atau pas mau bobo? Iya, pas sekolah pas capek mah. Oh, pas sekolah sih emang biasanya gitu Mbak. Dia pulang sekolah tuh langsung lemes karena mungkin di sekolah sesek kali ya batuk-batuk. Jadi pulang ke rumah tuh dia udah lemes, terus sering sesek. Mengganggu sekolah juga Iya, ya? ganggu banget. Tapi ngerjain tugas aja di batuk-batuk dulu sih. Tapi sebelumnya udah menggunakan obat belum Bu? Udah dikasih obat atau terapi lain? Ya paling kan dari puskesmas kita cuma obat batuk cair biasa Mbak, 3 kali sehari. Udah rutin juga sih diminumnya. Tapi sebelumnya menggunakan ini nggak Bu, minyak atau balsem yang lain gitu untuk pereda sesaknya? Oh, paling cuma diolesin minyak kayu putih doang sih Mbak. Pada saat lagi batuk ya, sesak gitu ya? Heeh. Apa nanti Ibu jangan khawatir, Ibu Bapak dan keluarga jangan khawatir. Nanti saya akan memberikan terapi yang cocok untuk dilakukan di rumah dengan benar ya. Oke, baik Ibu dan keluarga. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya, di sini saya ingin memberikan edukasi mengenai terapi inhalasi sederhana yang cocok dilakukan pada saat di rumah jika si adik mengalami batuk dan sesak lagi. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terapi inhalasi sederhana dengan menggunakan minyak kayu putih Bu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Ya, silakan Mbak. Ya, oke. Sebelumnya Ibu atau keluarga pernah mendapatkan edukasi tentang terapi inhalasi sederhana ini atau belum? Sama, belum ya? Belum apa ya? Aku juga belum. Emang kamu di sekolah udah deh? Belum. Oh, belum. Oke. Jadi nanti saya akan menjelaskan ya mengenai terapi inhalasi sederhana ini. Ya, saya mulai ya Bu ya. Ya, silakan. Dek.
Nah, jadi di sini ada pengertian dari terapi inhalasi. Terapi inhalasi ini cara memberikan obat atau bahan alami dengan menggunakan cara dihirup ya ke saluran pernapasan. Nah, inhalasi sederhana ini berarti terapi yang bisa dilakukan di rumah dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Nah, misalnya menggunakan minyak kayu putih untuk membantu merendahkan masalah pernapasan. Jadi jika ibu sudah menggunakan minyak kayu putih ya tadi ya dengan dioleskan di dada atau di perut benar, tapi ini ada cara terbagusnya yaitu dihirup. Ya. Nah, selanjutnya ada manfaat ibu. Manfaat dari terapi inhalasi ini, manfaatnya itu yang pertama membantu melegakan pernapasan, terutama saat hidung tersumbat. Nah, terus yang kedua aromaterapi dari minyak kayu putih juga bisa membantu tubuh dan pikiran lebih rileks, serta mengurangi stres dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang ketiga, terapi ini bisa digunakan untuk menjaga kesehatan, tidak hanya saat sedang sakit saja. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu Bu atau Bapak? Berarti ini yang Mbak ya, kayak di uapin itu dihirup ya Mbak ya? Iya, seperti itu Bu, dihirup. Tahu sih kita. Lanjut ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasinya. Jadi ini yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk terapi inhalasi ini. Nah, yang diperbolehkan itu digunakan untuk membantu mengatasi masalah pernapasan seperti asma, pilek, terus juga dan penyakit paru lainnya seperti itu. Nah, cocok juga Bu untuk orang yang mengalami penyempitan saluran pernapasan dan yang kental seperti yang sedang dialami ada sekarang ya. Kan sedang saluran pernapasannya sedang terganggu ya Bu ya. Nah, terus yang tidak disarankan untuk orang yang alergi Bu terhadap bahan yang digunakan, misalnya alergi pada aromaterapi minyak kayu putih. Sebelumnya Adik ada alergi nggak Bu? Enggak sih, dia pakai minyak kayu juga bisa. Bisa ya? Iya. Oke, minyak telon seperti itu juga bisa Bu? Iya. Oke. Terus juga tidak disarankan jika ada alergi seperti gatal, sesak, atau peruam, terapi yang harus dihentikan seperti itu. Jadi jika terapi ini membuat adiknya merasa kayak aduh mah aku nggak cocok, jangan dilanjut ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, macam-macam terapi sebenarnya ada banyak Bu, tapi yang disarankan untuk di rumah hanya terapi ini saja karena kan mudah ya dicontohkannya. Nah, yang pertama ini ada terapi MDA. Terapi ini semprot obat yang digunakan dengan teknik khusus seperti yang ini loh Bu, yang buat orang asma itu loh, tahu kan ya, yang kayak disemprot gitu ke dalam mulut. Nah, terus yang kedua ada terapi DBA, alat hirup yang berisi serbuk obat Bu, yaitu obatnya tapi serbuk di dalam alatnya itu. Nah, digunakannya dengan cara dihirup dengan napas dalam yang cepat. Nah, yang terakhir ini inhalasi sederhana ini menggunakan bahan alami yang akan kita lakukan hari ini, misalnya dengan minyak kayu putih, air panas, atau daun mint yang dihirup uapnya. Daun mint juga bisa selain minyak kayu putih. Ternyata banyak juga ya Sus ya? Iya, banyak. Tidak hanya dengan kayu putih sebenarnya ya Kak, cuma kan minyak kayu putih ini yang dapat dijangkau ya dengan mudah. Kalau daun mint kan jarang ya Bu ya. Iya. Lanjut ya Bu. Nah, bahan-bahan yang sering digunakan untuk terapi inhalasi itu ada minyak kayu putih, aromaterapi seperti daun mint atau air panas, dan ekstensi lainnya. Oke, sebelumnya ada yang ingin Ibu atau keluarga tanyakan dulu? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada prosedur terapi inhalasi. Nanti kita akan peragakan ya Bu ya. Selanjutnya kita akan peragakan bagaimana cara prosedurnya yang baik dan benar. Oke, Ibu dan Bapak, selanjutnya di sini saya ingin memperagakan nih bagaimana caranya membuat terapi inhalasi sederhana ini di rumah. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira buat terapi ini tuh barang-barangnya apa aja ya Sus? Oke, di sini saya ada bawa air hangat ya. Terus juga
juga ada kertas corong, minyak kayu putih, dan juga baskom. Nah, Itu kertas corongnya nanti diapain sis? oke, pertanyaan yang bagus ya Kak ya. Jadi kertas corong ini digunakan untuk menghirupnya Kak, Ibu. Nah, digunakannya seperti ini. Oh itu kertas biasa aja Mbak? Iya, kertas biasa aja. Nanti kenapa dibilang kertas corong? Karena corongnya untuk ini menghirup. Jadi nanti seperti ini. Ya, Oh, ini jadi ya. mukanya dimasukin ke Iya, mukanya di sini. Nanti adiknya menghirupnya melalui dari sini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Oke, kita mulai ya. Ibu mohon maaf karena saya ini bawa air hangatnya di termos, jadi sepertinya kurang panas ya. Nanti Ibu jika ingin membuat lagi bisa yang lebih rada panas, jangan panas juga sih, hangat aja Ibu ya. Nah, yang pertama kita tuangkan air hangat ini Bu ke dalam si baskom. Sekira-kiranya aja sih Bu. Saya sih menganjurkannya airnya panas ya Bu ya, agar uapnya itu lebih banyak lagi gitu. Oke, selanjutnya kita tuangkan air panasnya. Ini nggak aja panas ya Bu, karena sudah tidak terlalu panas juga. Kita tuangkan airnya ke dalam si ini ya. Sudah sampai setengah juga nggak apa-apa Bu, sampai setengah ini jadi biar menghirupnya lebih enak. Nah, selanjutnya kita tuangkan minyak kayu putihnya Bu ke dalam air panas ini. Kita tuangkan bisa 2-3 tetes, tapi jika lebih banyak juga nggak apa-apa. Kita tuangkan ya. Ya, kalau airnya banyak mungkin bisa menggunakan lebih banyak lagi Bu, biar lebih terasa minyak kayu putihnya. disesuaikan ya sus? Iya, disesuaikan dengan airnya aja. Kalau menggunakan airnya sedikit, ini jangan terlalu banyak. Kalau menggunakan airnya banyak, ya ini banyak nggak apa-apa. Ini karena airnya lumayan banyak ya, saya kasih banyak ya. Nah, setelah ini kan sudah aromanya sudah ada ya Bu ya di airnya. Baru kita gunakan kertas corong ini. Kita gunakan kertas corong ini seperti ini. Bentuk seperti ini, lalu nanti si adiknya hirup Bu dari sini, muka adiknya di sini, seperti itu ya. Coba mau nyobain? Mau. Coba adik dicoba. Ibu boleh dibantu. Taruh sini ya. Iya. Kertasnya Dihirup. nempel sama air apa enggak ya sus? Nggak usah Kak, cukup didekatkan aja dengan air. Jika ingin lebih terasa, boleh lebih dekatkan lagi. Kerasa nggak deh? Kerasa? Kamunya nambah sesek nggak deh? Enggak, enak. Enak ya? Enak ya, syukurlah, alhamdulillah. Enak ya dia? Enak. Udah berasa aroma terapinya? Kerasa, lega. Iya. Ada efek-efek atau ada yang merasa mual nggak deh? Atau yang lain-lain? Enggak. Enggak. Oke, syukurlah. Ibu dan keluarga, terapi ini bisa dilakukan sehari 2-3 kali sesuai dengan kebutuhan si adik aja. Jika adik merasa mualnya di pagi hari, bisa dilakukan. Jadi mengikuti keinian si adik aja ya. Disesuaikan. Iya, disesuaikan aja. Seberapa banyak, maksudnya seberapa seringnya si adik mengalami sesak ya, Ibu. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada. Oke, Ibu. Tadi kan saya sudah banyak menjelaskan ya mengenai mulai dari materinya, pengertian, hingga cara memperagakan dari terapi inhalasi sederhana ini. Selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada keluarga, ada nggak sih materi yang sudah saya berikan tadi yang dapat keluarga pahami? Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan banyak sekali materi ya hari ini ya. Mulai dari pengertian dulu deh, ada nggak yang tahu nih pengertian dari terapi inhalasi sendiri ini apa? Siapa yang mau jawab? Ya, Mama boleh deh. Oke, Mama. Nah, jadi yang tadi sudah Mbak jelaskan ya, terapi inhalasi yang saya pahami itu berarti dia dihirup, Iya. jadi dikasih obat, terus nanti dihirup uapnya, jadi buat membantu melegakan pernapasan seperti itu. Benar sekali Ibu. Iya. Manfaatnya apa? Pengertiannya itu ya
ya, terapi yang dapat dihirup. Oke. Selanjutnya selain terapi tadi kan saya menjelaskan manfaat ya. Ada 3 manfaat lebih deh. Saya minta sebutkan 3 manfaat aja. Siapa yang tahu? Adek. Apa dek? Tadi itu melegakan pernapasan. Bener, 1. Kalau kita sesak terus mengurangi stres sama membuat rileks. Iya, 2. 1 lagi deh. Menjaga kesehatan. Iya, pinter Ade ya. Ade ngedengerin ya tadi ya? Iya. Selanjutnya tadi kan ada yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan untuk terapi inhalasi ini. Sebutkan 2 aja. Siapa yang bisa? Aku mau jawab. Oke, kakak. Kalau misalnya dibolehkan itu terapi ini tuh digunakan untuk mengatasi masalah pernapasan. Yang kedua itu untuk mengencerkan dahak. Iya benar, itu yang diperbolehkan ya kak ya. Selanjutnya yang nggak diperbolehkan kak. Yang nggak dibolehkan itu untuk orang yang punya alergi sus. Iya. Yang kedua Kedua. alergi kayak gatal, sesak ataupun udah kayak gitu aja sih. Ya, oke benar ya. Itu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi nanti kalau ada yang merasa ada gangguan seperti itu, terapi ini mohon dihentikan aja ya Bu ya. Oke. Selanjutnya tadi ada saya sebutkan macam-macam terapi inhalasi. Terapi yang dapat dilakukan. Siapa? Macam-macamnya ya sus ya. Yang pertama itu kan ada yang disemprot. Iya, yang di Ya. mulut ya. Betul. Iya. Terus Terus yang kedua itu ada yang dihirup. Terus yang ketiga itu yang alami sus kayak minyak kayu putih. Kayak gitu sus. yang dihirup yang mana nih? Yang Yang ini kan dihirup juga. Yang dihirup itu yang pakai alat yang ada Bubuk, iya benar. Oke, nah yang terakhir siapa yang mau mendemonstrasikan lagi? Bapak. Oke Bapak, nanti bantu si adik ya. Biar tahu. Biar tahu Bapak, biar kalau ibu lagi sibuk Bapak yang Boleh kerja. nentuin. Iya. Kita ini. Iya. Gimana? Tadi bagaimana Bapak? Pertama, Coba. ini kita siapkan air yang panas. Iya, Air betul. panas, terus ada minyak kayu putih Hah? dan ada kertas nih. Nah, Kertasnya tadi namanya apa Pak? kertas corong. Iya betul sekali Bapak. Terus. Kita tuangkan nih suster airnya yang panas, Panas, ini ke dalam? dalam baskom. Iya. Nah, jika banyak kita teteskan banyak. Iya. Nah, kalau tidak sepenuhnya saja. Kalau Iya. tidak, Biar aromanya lebih keluar aja ya iya, Pak. itu suster. Nah, Iya. itu kertas kosong kita bentuk corong. Ini kita dekatkan ke si Ade, Dek. Coba deh. Itu pakai ininya Iya, Pak. ini mau diambil. Iya. Coba ditarik nafas, hirup. Nah, Jangan disuruh keluarkan aja Pak. hirup deh, tarik nafas. Legaan kan? Iya. Kerasa emang ini, Dek? Kerasa? Rasa. Oke. Keluarga ini sangat hebat sekali ya. Bapak keren. Nanti kalau ibu lagi sibuk atau si kakak lagi sibuk, Bapak bisa bantu Ade ya Pak ya. Iya. Iya, tadi dilakukannya berapa kali sehari Pak? Bisa sesuai kondisi adanya. Bisa Iya. 2 kali. Ini bisa 2 kali. 2 atau 3 kali ya. Iya. Oke, keren sekali keluarga ini. Semoga dapat membantu si Ade ya serta keluarga. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Saya simpulkan ya untuk pertemuan hari ini. Jadi terapi inhalasi sederhana ini terapi yang efektif dilakukan di rumah dengan sehari, bisa dilakukan sehari itu 2-3 kali ya Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan si Adi. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan kertas leaflet nih, informasi hari ini, mulai dari materinya, mulai dari manfaatnya, semuanya ada di sini. Mungkin jika Ibu atau keluarga lupa, bisa dibaca kembali ya Bu ya. Mohon diterima Ibu, Bapaknya, Adik, barengan aja ya. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pamit ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Kalau kayak gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Kesehatan keluarga
adalah tanggung jawab bersama. Dengan memahami dan juga menerapkan terapi inhalasi sederhana secara mandiri di rumah, keluarga dapat memastikan perawatan awal terbaik untuk memastikan setiap anggota keluarga tidak memiliki masalah pada pernafasannya, dan juga untuk menuju keluarga yang lebih sehat dan juga bahagia.